Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, pasal 4, ayat 39 sampai 42. Di sini banyak orang Samaria percaya. Ini menjadi penutup dari peristiwa itu di Samaria, di desa Sikar, di pasal 4 ayat 39 sampai 42. Penghuni desa masuk ke dalam peristiwa ini. Dan di dalam bagian ini, perempuan itu dari latar belakang yang begitu hina, orang berdosa, dia menjadi penginjil yang luar biasa hebat. Pasal 4 ayat 39. Dan dari kota itu banyak orang Samaria percaya kepadanya karena perkataan, karena logos perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ya banyak orang jadi percaya. Nah, ini mengapa mereka percaya? Karena perkataan, karena logos dari perempuan itu yang bersaksi. Kesaksian ini sangat penting di Injil Yohanes. Luar biasa ini. Dan boleh dicatat juga, tidak ada orang yang berkata kepada perempuan ini, oh kamu diam dulu, kamu masih harus belajar dulu sebelum kamu menjadi penginjil. Tidak ada kata seperti ini. Iman orang Samaria itu lebih baik daripada iman orang-orang Yahudi di Yerusalem di akhir pasal 2 yang percaya karena mereka lihat tanda-tanda. Orang-orang Samaria itu percaya kepada Tuhan karena perkataan perempuan itu, karena kesaksian perempuan itu. Bandingkan dalam hal ini pasal 1 ayat 7, pasal 15 ayat 27, dan pasal 17 ayat 20. Di dalam Injil Yohanes, iman berdasarkan kesaksian orang sangat dihargai. Lebih dihargai daripada iman berdasarkan mujizat. Di titik ini di Injil Yohanes, mungkin ini rasanya perincian kecil, tetapi seperti dinyatakan di dalam pasal 20 ayat 29. Tema ini cukup penting di dalam Injil Yohanes. Iman yang lebih dihargai, tema ini muncul dan dikembangkan di dalam Injil Yohanes. Pasal 4 ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ingatlah bahwa di dalam pasal 2 ayat 22 sampai 25, Tuhan Yesus, mereka percaya karena tanda, tapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tetapi di sini, di Samaria, dia rela tinggal di situ 2 hari lamanya karena mereka minta. Ini juga memberi kesan bahwa dia menghargai iman mereka yang berdasarkan kesaksian orang lebih dari iman mereka di Yerusalem yang berdasarkan tanda mujizat. Kata di sini meminta, diterjemahkan meminta ini adalah kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja yang sama yang ditemui di dalam pasal 4 ini ayat 31 dan ayat 40 ini. Di 31, murid-murid meminta kepadanya supaya dia makan roti. Dan di sini, orang-orang Samaria meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Kata meminta di dalam 2 ayat ini memakai bentuk yang sama dan tense-nya imperfect tense yang memberi kesan bahwa ini terjadi berkali-kali, berlangsung. Nampaknya murid-murid lebih memikirkan roti dan orang-orang Samaria yang baru percaya lebih memikirkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ada sesuatu yang agak menonjol di situ. Pasal 4 ayat 41, dan lebih banyak lagi orang percaya karena perkataannya, karena logosnya. Selama 2 hari itu, tuaian menjadi semakin besar. Banyak sudah percaya
karena logos dari perempuan itu, tetapi di sini kita membaca bahwa lebih banyak lagi jadi percaya kepadanya karena perkataan Tuhan sendiri. Itu banyak orang Samaria yang jadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada kesamaan di sini juga, menggambarkan kelompok pertama dari orang-orang Samaria yang percaya karena perkataan logos perempuan itu. Dan di sini menggambarkan kelompok kedua dari orang-orang Samaria yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya karena perkataan logos dia sendiri. Ya, ada ditekankan di sini. Mereka percaya karena logos, karena perkataan orang, dan bukan karena mujizat. Iman mereka bukan karena tanda atau mujizat. Ini tema yang menonjol di dalam Injil Yohanes. Ingatlah ini, kita membaca Injil Yohanes, kita melihat ini berkembang. Iman berdasarkan kesaksian lebih dihargai daripada iman yang berdasarkan mujizat. Tetapi jangan salah paham di sini. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena mujizat atau percaya karena kesaksian orang sama-sama menyelamatkan orang. Jika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima keselamatan kekal dan tidak masuk neraka. Tetapi, ya itu benar. Tetapi meskipun demikian, Tuhan rasanya lebih menghargai iman yang muncul dari kesaksian daripada iman yang muncul dari mujizat. Tetapi iman pada Tuhan Yesus menyelamatkan. Tidak ada di Injil Yohanes, tidak ada iman pada Tuhan Yesus Kristus yang tidak menyelamatkan. Secara positif dikatakan iman. Segala iman pada Tuhan menyelamatkan. Sekali lagi, tidak disebut tanda atau mujizat di Sikar, di Samaria, kecuali ya waktu Tuhan Yesus bicara pada perempuan itu, dia punya paham supranatural mengenai dosa perempuan itu. Ya, betul. Maka boleh dikatakan bahwa perempuan itu, dia percaya karena mujizat. Dia mengalami mujizat dan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi penghuni desa, orang-orang Samaria yang datang dari desa itu, mereka tidak mengalami mujizat, tidak melihat tanda. Mereka percaya karena logos, karena perkataan perempuan, dan karena perkataan Tuhan Yesus sendiri. Pasal 4, ayat 42, dan mereka terus berkata, di sini berkata itu memakai tense imperfect juga, jadi ini berlangsung, terus-menerus berkata. Dan mereka terus berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia, Kristus. Ya, dalam terjemahan saya pakai istilah Kristus. Ini masalah macam-macam naskah Yunani, dan paham saya, naskah-naskah yang paling bermutu memakai nama istilah Kristus di sini. Mereka berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Istilah itu lalia, Yunaninya lalia, kadang mempunyai kesan negatif, seperti mungkin omongan, agak meremehkan kata-kata perempuan itu. Misalnya, kata lalia dipakai mengenai logat Galilea di suara Petrus di halaman rumah imam besar di Matius pasal 26 ayat 73. Tampaknya penghuni desa Sikar meremehkan kesaksian perempuan itu yang dosanya mereka tahu. Nampaknya ini suatu penghinaan pada perempuan itu. Ada kesan di sini bahwa penghuni desa belum begitu dewasa secara rohani. Dan mereka tidak rela mengakui perempuan itu sebagai orang yang layak dipercayai. Dan mereka, kami sudah dengar langsung dari dia, dari Tuhan. Ya. Mudah-mudahan perempuan itu tidak berat
mendengar penghinaan itu, mudah-mudahan dia penuh dengan sukacita karena dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, pengakuan mereka bahwa dia juru selamat dunia, luar biasa pengakuan itu. Begitu awal juga di dalam Injil Yohanes. Boleh diamati, sebelum kebangkitan, Tuhan Yesus hanya disebut juru selamat, Yunaninya soter. Kata soter hanya dipakai 23 kali di dalam perjanjian baru. Tetapi sebelum kebangkitan, hanya di sini dan di Lukas pasal 2 ayat 11, Tuhan Yesus disebut soter, disebut juru selamat. Dan ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 itu malaikat, bukan manusia yang memakai istilah soter, juru selamat. Ini luar biasa bahwa mereka, orang Samaria, dari latar belakang yang begitu hina di mata orang-orang Yahudi, mereka dapat mengaku dia sebagai juru selamat dunia dan juru selamat mereka jauh sebelum dia diakui sebagai juru selamat dunia. Luar biasa ini. Dan pengakuan mereka meringkaskan inti dari pasal 4 ayat 1 sampai 42 bahwa pertobatan begitu banyak orang Samaria adalah tanda pertama bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dan keselamatan yang dia tawarkan universal, seperti dikatakan di dalam pasal 3 ayat 16. Ya, boleh juga diingat bahwa Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Ya, Yohanes Pembaptis juga memahami hal ini. Dalam perjanjian lama, Allah disebut juru selamat Israel. Lihat misalnya Yesaya pasal 45 ayat 15. Tetapi di dalam perjanjian lama, Allah tidak disebut juru selamat dunia seperti Tuhan Yesus di sini. Ternyata beberapa dewa Yunani dan Kaisar Roma juga disebut juru selamat. Dan pada waktu Kaisar Hadrian naik takhta di Roma, dia bertakhta dari tahun 117 Masehi sampai tahun 138 Masehi. Kaisar Hadrian disebut juru selamat dunia. Tetapi peristiwa ini di Sumur Yakub di Sikar terjadi jauh sebelum itu, dan Injil Yohanes juga ditulis jauh sebelum Kaisar Hadrian naik takhta dan disebut juru selamat. Nampaknya Yohanes mau kita membandingkan dalamnya pemahaman rohani dari orang-orang Samaria yang percaya berdasarkan kesaksian perempuan itu dan juga percaya karena kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Dia mau ini dibandingkan dengan mereka di Yerusalem di pasal 2 ayat 23 sampai 25 dan juga orang-orang Galilea dalam pasal 4 nanti ayat 43 sampai 54. Mereka perlu melihat tanda dan mujizat dan tanda supaya percaya. Di Yerusalem mereka percaya melihat tanda-tanda yang dia lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Demikian juga mereka di Galilea ditegur. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Tetapi mereka di Sikar percaya karena kesaksian kata-kata logos dari perempuan ini dan karena kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada kontras antara iman berdasarkan mujizat yang dilihat orang dan iman yang berdasarkan kesaksian yang didengar. Tetapi kontras ini baru mulai dikemukakan dan akan dikembangkan di dalam Injil Yohanes. Pengakuan mereka di Sikar bahwa dia sungguh juru selamat dunia dapat dibandingkan juga dengan pengakuan Nathanael di pasal 1 ayat 49. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sebenarnya pengakuan orang-orang Samaria lebih hebat karena mereka tidak melihat mujizat dan
pengakuan mereka bahwa dia juru selamat dunia lebih luas dan lebih hebat daripada engkau raja orang Israel. Yang sebenarnya itu pun cukup hebat. Mereka percaya karena kesaksian. Nathanael percaya dia mengalami suatu mujizat yang tidak nyata bagi kita, tetapi cukup mengesankan dia. Dan boleh dikatakan bagian ini menutup dengan pasal 4 ayat 43. Sebenarnya pasal 4 ayat 43 menjadi jembatan. Bagian pertama dari ayat itu menutup peristiwa di Samaria, dan bagian kedua membuka peristiwa yang berikut di Galilea, pasal 4 ayat 43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Dia melanjutkan perjalanan ke utara ke Galilea. Sekali lagi, ayat ini merupakan peralihan antara pelayanan di Samaria dan pelayanan di Galilea. Jadi di sini berakhir cerita yang luar biasa mengenai pelayanan Tuhan Yesus di Samaria. Suatu pelayanan yang nampaknya mulai karena Tuhan Yesus tidak rela menghindari wilayah Samaria sesuai dengan kebiasaan rabi-rabi Israel. Dia tidak rela menghindari orang-orang Samaria. Dan ini mulai dengan suatu permohonan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihku minum, dos moi bien. Tuhan Yesus kepada seorang perempuan Samaria yang berdosa di sumur Yakub. Dan kisah ini berakhir dengan banyak orang Samaria percaya karena kesaksian perempuan itu dan juga karena kesaksian Tuhan Yesus. Dan Tuhan diam di situ selama 2 hari sesuai permohonan mereka. Seperti seluruh Injil Yohanes, bagian ini, pasal 4 ayat 1 sampai 42, perlu direnungkan dan diamati dan dipikirkan dan dibaca berkali-kali. Kita dapat belajar banyak dari kata-kata ini, dan kita dapat lebih mengenal dia yang berapa ribu tahun, 2000 tahun yang lalu, duduk di sumur Yakub dan minta air dari seorang perempuan Samaria.